Jangan jadiin itu hal yang tabu, hal yang seakan-akan tuh nanti jadi salah kalau mereka menceritakan itu ke orang tuanya. Ya, semakin kita menutupi itu, semakin anak akan berusaha untuk mencari dari sumber yang lain dan itu sangat berisiko. Buat aku, sex education tuh penting banget dan dimulai sedini mungkin. Dari apa yang aku pelajari, kalau aku juga mempraktekannya misalnya dari semenjak dia bayi pun, aku selalu minta izin Kak, kalau misalkan dia mau ganti popok, atau misalkan aku lagi mau mandiin dia, atau seenggaknya ganti baju. Aku selalu bilang, Bapak buka bajunya ya, Bapak gantiin ya popoknya ya. Karena sex education tuh bukan melulu tentang reproduksi seksual gitu ya, bukan tentang belajar aktivitas reproduksi teman-teman. Tapi juga tentang bagaimana anak itu mengenal anatomi tubuhnya, bagaimana anak itu mengenal perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Di usia anak aku yang mau 5 tahun sekarang, jadi contohnya aku udah memisahkan bener-bener aktivitas yang sifatnya tuh terbuka gitu ya bagian tubuhnya. Ganti baju aku nggak pernah di depan anak aku. Pun juga sama, kalau misalnya anak aku lagi ke toilet, kita mau bantu bersihin, selalu aku izin atau mungkin aku selalu prioritaskan yang membantunya adalah orang yang sama gender. Jadi dimulai sedini mungkin. Itu kalau aku, tapi kalau menurut Kadisha gimana? Sebenarnya secara konsep itu betul ya, berarti kita memang perlu untuk mengenalkan konsep seksual itu sejak kecil, sejak bayi gitu. Karena ya memang ketubuhan ini memang sudah dimiliki sejak lahir gitu ya, tidak akan pernah terpisah juga. Nah artinya kita tuh bisa banget mulai dari hal-hal yang paling dekat dan yang paling bisa dipahami oleh anak sesuai dengan tahapan usianya. Jadi kalau bayi tadi benar ya, kita bisa sounding mengenai konsen, sehingga dia akan lebih familiar bahwa seseorang yang menyentuh tubuhnya itu adalah seseorang yang meminta izin terlebih dahulu. Bahkan ayah dan ibuku pun melakukan demikian gitu. Jadi dia akan lebih familiar dengan yang namanya respect terhadap diri dan orang lain. Kemudian yang kedua mungkin dari penamaan. Banyak ya yang pakai julukan-julukan tertentu untuk menggantikan nama yang sebenarnya atau istilah untuk bagian-bagian tubuh yang seharusnya tidak boleh digantikan. Kenapa? Ini cukup berbahaya sebenarnya ya, Mas Reza ya. Banyak orang tua yang menganggap itu jadi hal yang tabu. Betul. Janganlah dikasih tahu nama bagian tubuh yang sebenarnya gitu, atau alat kelamin yang sebenarnya itu seperti apa antara laki-laki dan perempuan, karena nanti mereka penasaran pengen pegang punya sendiri dan orang lain gitu. Sebenarnya justru semakin kita menutupi itu, semakin anak akan berusaha untuk mencari dari sumber yang lain dan itu sangat berisiko, sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, apabila terjadi sesuatu, anak itu nggak akan cepat ngerti, nggak akan cepat sadar, dan akhirnya mungkin juga terlambat untuk melaporkan ke orang tuanya. Menurut Mas Reza gimana? Iya, sama. Jadi mungkin buat teman-teman parents juga, biasa aja kalau ngomong penis, vagina itu biasa aja, karena emang itu namanya. Jangan jadiin itu hal yang tabu, hal yang seakan-akan tuh nanti jadi salah kalau mereka menceritakan itu ke orang tuanya. Nanti kalau udah kenapa-napa, nggak bisa cerita juga jadinya kan Kak. Malah jadi penyesalan di orang tuanya kan, gitu. Dan itu bukan berarti kita mengajarkan mereka untuk mengarah ke aktivitas seksual yang tidak sesuai atau yang berisiko ya. Benar. Justru ini adalah menjaga agar anak itu tahu mana yang berisiko, mana yang sehat, apa itu konsen gitu. Apakah kita boleh menyentuh bagian-bagian tertentu dari orang lain maupun bagaimana orang lain menyentuh kita gitu. Bisa dimulai dari bapak itu laki-laki, ibu itu perempuan, kamu perempuan atau kamu laki-laki gitu. Jadi dia bisa tahu mana sih ya sebenarnya gender itu kayak gimana gitu ya. Secara penampilan misalnya gitu atau secara peran yang ada di rumah. Kemudian yang kedua juga mungkin dari dia tahu bagian tubuh yang boleh disentuh seperti kalau sama guru boleh salim gitu. Tapi tidak buka baju misalnya gitu ya. Kalau sama ibu boleh buka baju dan boleh dipegang bagian-bagian tubuh yang lain gitu. Dan kalaupun mau dipegang sama orang lain, pastikan ada ayah atau ibu seperti misalnya ke dokter. Membicarakan atau mengerti soal seksual bukan dari sesuatu yang sangat tabu, tapi justru sesuatu yang mengarah ke hal yang sifatnya kesehatan. Betul. Jadi bukan lagi tentang alat reproduksinya, bukan lagi tentang proses reproduksinya, tapi lebih tentang tadi ya, identitas gendernya, lebih tentang bagian tubuhnya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan ataupun melakukan ke orang lain. Dan untuk melaporkan ke orang tua, jadi kitanya juga mengajarkan keterbukaan pada anak, apapun yang terjadi sama kamu, orang tua perlu tahu.
Oh, kalau anakku pun juga bukan anak yang anti TV, anti internet juga enggak. Sejujurnya gitu ya Kak, prinsip yang aku pegang itu adalah lebih baik kita konsumsi bersama. Jadi Yes. kita bisa awasi bareng-bareng, Mhm. kita bisa kurasi bersama juga. Jangan sampai kita larang-larang, kita tahan, kita pendam-pendam tuh ya keinginan dia untuk eksplorasi di dunia itu. Akhirnya kemudian dia jadi mencari informasi di tempat lain atau di belakang kita yang kita nggak tahu. Jadi mungkin tadi ya kurasi, kalau aku sih kurasi, pengawasan, dan juga pembatasannya juga harus jelas. Aku setuju karena kalau kita membatasi yang terlalu ketat, tadi ya dia mungkin akan mencari tahu di orang-orang yang tidak seharusnya gitu, atau kita terlambat tahunya. Menurutku pun kalau di era internet ini, sekarang kan juga udah banyak ya fitur-fitur yang membantu para orang tua untuk bisa mengawasi kegiatan bersosial media atau berinternet gitu ya, yang dilakukan oleh anak-anak. Selagi kita orang tua tetap pada koridornya sih kayaknya nggak masalah. Dan jangan lupa juga bahwa banyak orang tua yang berpikir bahwa anak itu kalau udah tahu internet dia akan tahu dengan sendirinya. Enggak ya, ternyata tidak ya. Ternyata banyak juga yang hal yang dia tidak tahu. Maka daripada itu kita perlu terbuka agar kita menjadi sumber, ya bisa dibilang satu-satunya sumber yang bisa dia percaya untuk dia bisa aman di dunia maya.